Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa li walidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa sadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana. Semuanya sakit di antara kita dan mereka Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Kita berdoa pada Allah untuk kita dan mereka semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahi kita semua dengan kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, penjagaan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa sirriha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana
ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni berkenaan dengan pelajaran uslub atau al-asalib. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara buat kalimat yang menggunakan kalimat seandainya. Kalimat seandainya. Oke. Seandainya saya burung, niscaya aku datang kepadamu dengan cinta. Seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan atau sebenar-benarnya ma'rifat, niscaya kalian mampu berjalan di atas lautan dan kalian mampu menghilangkan gunung dengan doa-doa kalian. Itu sabda Rasulullah. Di situ ada menggunakan kata lau. Nah, baiklah, saya akan coba buka whiteboard terlebih dahulu kembali ya. Kita lanjutkan. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat berikutnya adalah seperti ini. Seorang alim berkata, seandainya seandainya bukan karena ilmu, seandainya bukan karena ilmu, niscaya manusia akan seperti binatang. Niscaya manusia akan seperti binatang. Baik. Kemarin kita belajar tentang seandainya. Kita kemarin belajar tentang seandainya. Nah, sekarang kalimat negatif seandainya bukan atau karena seandainya tidak. Maaf. Sekarang menggunakan kalimat seandainya bukan atau seandainya tidak. Yakni seandainya negatif. Kalau kemarin hanya seandainya aku seekor burung. Nah, di situ tidak ada kata negatif seandainya tidak. Nah, sekarang kita belajar menggunakan kalimat seandainya tidak atau seandainya bukan. Nah, di sini ada kalimat seandainya bukan karena ilmu, niscaya manusia akan seperti binatang. Ini saya akan buatkan versi Arabnya langsung ya. Saya akan tuliskan di sini. Seorang alim, nah kita tidak tahu siapa orang alim itu. Nah, karena kita tidak tahu siapa orang alim yang dimaksud, maka kita gunakan nakiroh. Kola alimun. Kola alimun. Jadi bukan kola alimu. Kalau kola alimu berarti al-alimnya sudah diketahui ma'rifat atau ma'ruf. Nah, karena alimnya kita belum tahu, belum kita kenal, maka kita gunakan nakiroh. Sehingga menggunakan kata kola alimun. Seandainya bukan karena ilmu. Nah, bagaimana ungkapan seandainya bukan? Nah, seandainya bukan dengan seandainya tidak itu sama. Ya, ini menggunakan kata laula. Laula. Nah, karena tidak perlu dimunculkan langsung kepada ilmu. Sehingga cukup mengatakan laula la ilmu. Tuh. Arti awalnya adalah laula ilmu seandainya bukan ilmu. Seandainya tidak ilmu. Semula begitu. Lau seandainya. La tidak. Al ilmu ilmu. Seandainya tidak ilmu atau seandainya tidak ilmu. Nah, tetapi kalau menerjemahkan seandainya bukan ilmu atau seandainya bukan maaf, kalau kita terjemahkan seandainya bukan ilmu atau seandainya tidak ilmu,
dalam telinga orang-orang Indonesia ini tidak terdengar paham dengan baik. Nah, maka agar dipahami dengan baik, kita terjemahkan dengan kata karena. Seandainya bukan karena ilmu, atau seandainya tidak karena ilmu. Nah, bahasa Arabnya laulal ilmu. Al-ilmu kenapa dhamma? Al-ilmu ini sebagai mubtada. Lau sama dengan kemarin harfu tamanni yang bermakna syarat ya, bermakna syarat. Nanti ada jawaban. Nah, al-ilmu kedudukannya sebagai mubtada karena isim yang berada di awal. Nah, kemudian maksudnya berada di awal itu lau itu kan huruf harfu tamani, la juga harfu tamani. Berarti al-ilmu itu adalah isim yang pertama dalam kalimat ini. Makanya al-ilmu menjadi mubtada karena merupakan isim yang berada dari awal yang isim yang berada di awal kalimat tersebut. Qala alimun laula ilmu. Niscaya manusia akan seperti binatang. Bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ini gunakan kana. Nah, kana an-nasu. Niscaya manusia akan seperti binatang. Di sini tidak ada fi'il, tidak ada kata kerja. Niscaya itulah huruf. Manusia isim. Akan, nah ini tidak perlu dimunculkan. Seperti ka. Binatang, bahimatun atau hayawanun itu tidak ada fiil, tidak ada kata kerja dalam kalimat niscaya manusia akan seperti binatang. Nah, karena niscaya manusia seperti binatang itu tidak ada isim, maka dibantu dengan kana, lakana. Saya pernah sampaikan bahwa kana itu di antara kegunaannya adalah untuk menjadi pengganti fiil karena kalimat itu tidak ada fiilnya. Karena berfungsi sebagai pengganti fiil karena fiil itu tidak terdapat dalam kalimat tersebut. Lakana, nah kemudian manusia baru lakana nasu kal bahaimi. Oh iya ini. Bahim ini adalah jamak dari bahimatun. Al bahaimi. Mufradnya adalah bahimatun. Di Al-Quran kita temukan ayat kata ini ya bahimatun. Jamaknya adalah bahaim. Bahaim. Sebagaimana kalimat haqiqatun, sebagaimana kata haqiqatun, jamaknya adalah haqaiku ya. Haqaiku. Seperti juga kalimat syariatun, jamaknya adalah syara'i'u. Begitu, syariatun, jamaknya adalah syara'i'u. Syara'i'u. Dan seterusnya. Nah, bahimatun itu maknanya binatang. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa bedanya hayawanun dengan bahimatun ya? Ya. Kalau hayawan itu binatang secara umum, binatang secara umum. Nah, kalau bahimatun itu binatang binatang yang apa ya? Yang suka memakan, ya. Binatang yang suka makan. Kan ada binatang ternak, itu bahasa Arabnya an'am kan? Mufradnya na'amun. Namanya an'am. Ada suratul an'am itu binatang ternak. Binatang yang diternakan. Binatang yang dipelihara untuk diternakan, dikembangbiakan seperti sapi, domba, kambing, ayam, bebek itu binatang ternak. Kuda juga termasuk binatang ternak. Nah, kalau bahimatun itu binatang yang bukan hanya binatang ternak, tetapi binatang secara lebih luas dan binatang yang suka makan. Binatang yang suka makan. Binatang itu memang pada umumnya tentu saja doyan makan. Pada umumnya binatang doyan makan. Nah, maksudnya kenapa tidak menggunakan lakan anda suka hayawanat seperti itu? Ini untuk menunjukkan bahwa bahimatun itu lebih kepada binatang yang punya karakter suka makan. Nah, sehingga gunakan kata bahaim atau bahimatun.
bukan hayawanun. Kalau hayawanun itu umum. Bahkan kalau kita belajar ilmu mantik, ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, dalam pelajaran ilmu mantik ya, ilmu mantiki, ada ungkapan begini, al-insanu hayawanun natikun. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, natikun. Benar, manusia binatang yang berkata-kata ya Ustaz. Al-insanu hayawanun natikun. Artinya ada manusia itu adalah hewan yang berbicara. Berkata-kata. Natikun berbicara, tapi kemudian dimani sebagai hewan yang berpikir. Natikun semula maknanya adalah berbicara, orang yang berbicara. Kemudian karena berbicara itu diawali oleh berpikir, maka natikun dipahami atau diterjemahkan menjadi hewan yang berpikir. Al-insanu hayawanun natikun. Nah, ini ungkapan dalam ilmu mantik, ilmu logika. Ilmu al-mantik itu maksudnya adalah ilmu logika. Ilmu logika. Ilmu logika. Nah, dalam ilmu logika, ilmu mantik, itu ada ungkapan al-insanu hayawanun natikun. Nah, di sini disebutkan bahwa manusia juga adalah binatang. Adalah hewan. Jadi, kalau kata hayawanun itu merupakan kata yang maknanya umum. Bahkan manusia juga disebut sebagai hayawan. Al-insanu. Nah, karena di sini menggunakan makna bahimatun, kalau bahimi ya. Nah, maka ini maknanya bukan sekedar hayawan, bahkan lebih dari itu. Lebih apa ya? Lebih kalau dari tingkat akalnya lebih rendah lagi. Bahimatun itu dari tingkat akalnya itu di bawah hayawan. Sebab hayawan itu bisa digunakan untuk manusia, yakni binatang yang berbicara atau binatang yang berpikir. Al-insanu hayawanun natikun. Kalau dalam bahasa Latin itu hayawan di sini adalah seperti homo ya. Hayawanun natik itu hayawanun natik homo sapiens ya. Homo sapiens. Manusia yang disebutkan sebagai berdiri tegak. Di sini homo di sini maksudnya ada makhluk. Sapien itu yang sempurna atau yang berpikir atau yang disebutkan berjalan tegak begitu ya. Homo sapiens. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa dalam ungkapan tadi seandainya bukan karena ilmu, niscaya manusia akan seperti binatang, menggunakan kata bahimatun atau bahaim, ini maknanya adalah bahwa derajat manusia yang tanpa ilmu itu bukan hanya sekedar hewan, bahkan lebih rendah lagi dari hayawan, tetapi bahimatun. Di Al-Quran ada bercerita ya ayat tentang orang-orang yang disebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Bapak Ibu sudah dengar ayat ini tentu saja. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Kita tentu saja pernah baca surat ayat ini. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti al-an'am. Al-an'am adalah binatang-binatang ternak. Bal hum adallu. Bahkan mereka lebih buruk lagi atau lebih sesat lagi. Maksudnya lebih rendah lagi dari sekedar an'am. Nah, di sini Allah tidak mengatakan ulaika kal maaf. Di sini Allah tidak mengatakan ulaika kal hayawan atau ulaika kal hayawanati, tidak. Ulaika kal hayawanati. Balhum adallu. Tidak menggunakan kata al hayawanat yang merupakan jamak dari hayawan, tetapi di situ Allah menggunakan, Al-Qur'an menggunakan kata al-an'am yang artinya adalah binatang ternak.
Nah, apa bedanya al-an'am dengan al-hayawanat? Sama yang tadi saya sampaikan. Al-hayawanat itu masih bersifat umum. Bahkan manusia pun masuk dalam kategori hayawan. Hanya saja hayawanun natikun manusia itu. Al-insanu hayawanun natikun. Sedangkan an'am itu lebih rendah lagi. Tingkat kehewanannya di bawah. Sama dengan bahimatun, bahaim jamaknya. Nah, maka tadi dalam pepatah Arab itu laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi, bukan menggunakan kata laulal ilmu lakana nasu kal hayawanati. Mengapa? Nah, ini maksudnya adalah bahwa tanpa ilmu manusia bukan hanya sekedar binatang, tetapi lebih rendah lagi lebih rendah lagi dari sekedar binatang, yakni binatang bahaim, yakni binatang yang hanya memikirkan makan, makan dan makan. Kenapa? Karena ilmu kan berangkat dari akal, bersumber dari akal, didapatkan dengan akal dan juga menghasilkan akal. Sedangkan eh, bahima itu hanya memikirkan makanan saja. Makanya karena itu antar al-hayawan dengan al-bahimatu atau al-bahaim itu berbeda. Al-hayawanat tingkatannya masih di atas. Tingkatan di atas bahima atau an'am. Jadi kalau saya gambarkan begini. Hayawan, kemudian ini ada bahimatun. Bahimatun jamannya bahaim ya. Atau na'amun ya. Na'amun. Nah ini di bawah. Hayawanun menuju bahimatun. Bahimatun menuju hayawanun. Seperti itu. Jadi kalau bahimatun dan na'amun itu rendah, sangat low ya, low strata, ya, strata rendah, sedangkan hayawanun masih di atasnya. Nah, ketika hayawanun itu natikun, maka dia menjadi insanun. Jadi ini insanun, hayawanun, bahimatun. Tuh begitu tingkatannya ya. Bahimatun, insanun, hayawanun, bahimatun. Dari bahimatun naik menjadi hayawanun, dan dari hayawanun ketika hayawanun itu natikun berpikir, maka dia menjadi insanun, menjadi manusia. Seperti itu. Balik ke kalimat yang tadi laulal ilmu, maaf ya. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaimi. Nah, ini mahfuzot atau ungkapan yang dibuat oleh ulama ya, kal bahaimi. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Nah, ini uslubnya bagus. Ada laula, jadi kemudian juga ada al ilmu. Nanti Bapak Ibu kita bisa belajar menggunakan kalimat laula dan sesudah laula menggunakan isim. Kalau kemarin kita gunakan lau, sesudahnya itu fil madhi. Misalnya lau araftum. Fil madhi kan? Lau araftum. Kemudian lagi lau kuntu ta'iron. Lau kuntu ta'iron. Tuh, ta'iron. Kuntu juga fil madhi. Ini kalau lau ini kan sesudahnya tidak ada kata negatif lah, tapi lau saja. Nah, tapi kalau laula, maka kita bisa menggunakan sesudahnya itu adalah isim laulal ilmu. Laulal ilmu. Seandainya bukan karena ilmu, niscaya manusia akan seperti binatang. Bisa contoh yang lain misalnya gini. Kalau bukan karena Muhammad atau kalau bukan karena Muhammad, niscaya eh, manusia tidak mendapatkan atau niscaya mereka sesat misalnya ya. Misalnya, maka gini, laula Muhammadun, laula Muhammadun, la dhallan nasu. Tuh, setelah lau adalah
Meskipun laulanya itu menggunakan lau dan diikuti oleh kata negatif laula, maka tetap jawabannya menggunakan la, niscaya. Laula Muhammadun la dhallan nasu. Ini contoh yang lain. Contoh yang lainnya lagi, misalkan saya buat lagi. Laula ar-rabbu, seandainya tidak karena Tuhan. Laula ar-rabbu. Kalau bukan karena Tuhan, niscaya eh, makhluk tidak mendapatkan rezeki misalnya ya. Laula rabbu lama ruziqol kholqu. Tuh. Seandainya bukan karena Tuhan, lama ruziqol kholqu. Niscaya atau sungguh, tidak riziko diberi rizki. Al kholqu makhluk. Niscaya makhluk tidak diberi rizki. Laula rabbu lama ruziqol kholqu. Itu contoh yang lain. Contoh yang lainnya lagi terakhir yang saya buat misalnya begini. Laula al-walidu laula al-walidu lama wulidal waladu. Nah, wulida walad. Laula al-walidu lama wulidal waladu. Seandainya bukan karena orang tua atau ayah, laula al-walidu di sini maknanya boleh ayah, boleh orang tua. Laula al-walidu, seandainya bukan karena orang tua atau ayah, lama wulidal waladu, niscaya tidak akan dilahirkan seorang anak. Maknya nafi. Seandainya bukan karena orang tua atau ayah, niscaya anak tidak dilahirkan. Mengapa seorang anak dilahirkan? Karena adanya orang tua. Seperti itu. Itu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh buat kalimat nanti seperti ini. Nanti kalau eh, mungkin sekarang kita tidak membuat kalimat dalam Zoom sekarang ya Bapak Ibu ya. Sebab saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya belum menemukan alasannya ataupun problemnya kenapa saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu dalam Zoom ini. Mudah-mudahan saya bisa segera menemukan solusinya untuk bisa mendengar kembali suara Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang terpijit atau apa. Sekarang saya belum bisa mendengar. Nah, nanti kalau sudah saya bisa mendengar suara Bapak Ibu, mudah-mudahan pada minggu yang akan datang ketika belajar uslub lagi, nanti Bapak Ibu bisa membuat kalimat menggunakan laula, laula dan seterusnya. Baik, sudah. Saya lanjutkan. Nah, karena saya tidak mendengar suara Bapak Ibu, jadi sementara mohon maaf saya yang sekarang berbicara banyak ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Ini ada problem audio. Baik, saya akan tuliskan kembali. Sekarang aku belajar. Sekarang aku belajar bahasa Arab. Eh, di apa ya? Di sekarang aku belajar bahasa Arab di misalnya hmm, misalnya saja ya di As-Sofa University misalnya. Ya, As-Sofa University misal saja ini hanya ungkapan. Sekarang aku belajar bahasa Arab di As-Sofa University atau di Universitas As-Sofa. Meskipun
Meskipun, nah ini sekarang beda judul ya, beda bahasa. Kalau tadi kita belajar tentang laula, seandainya tidak, seandainya bukan. Sekarang kita menggunakan kata meskipun. Bagaimana menggunakan kata meskipun? Bagaimana kita bisa menggunakan ungkapan meskipun? Bagaimana bahasa Arabnya? Kita akan belajar malam hari ini juga. Meskipun dulu aku pernah, dulu aku pernah mempelajarinya. Atau meskipun aku dulu pernah belajar di madrasah. Eh, Kalau madrasah di Indonesia itu ada namanya madrasah ibtidaiyah ya. Ibtidaiyah itu artinya sekolah permulaan. Ada madrasah sanawiyah kalau di Indonesia ya. Ada juga madrasah sanawiyah dan juga ada madrasah aliyah. Kalau di Indonesia itu ada al-madrasatu al-ibtidaiyatu. Ini semacam apa ya? eh Apa tuh basic school ya. Ada juga al-madrasah al-tsanawiyatu. Selepas selesai belajar di al-madrasah al-ibtidaiyah, lalu dilanjutkan dengan al-madrasah al-tsanawiyah, secondary school. Kalau tadi primary school ya, di al-madrasah al-tsanawiyatu. Kalau di Indonesia, al-madrasatul ibtidaiyah itu 6 tahun. Lalu al-madrasatul tsanawiyah itu sekolah kedua, secondary school, itu 3 tahun. Nah, selepas madrasah ats-tsanawiyah dilanjutkan dengan al-madrasah al-aliyah, semacam high school ya, al-madrasatul aliyah tuh. Ini jenjang sekolah yang ada di Indonesia. Jenjang atau tingkatan sekolah yang ada di Indonesia dimulai dari al-madrasatul ibtidaiyatu, kemudian al-madrasatul tsanawiyatu, kemudian al-madrasatul aliyatu. Al-madrasatul ibtidaiyatu biasanya ditempuh dalam waktu 6 tahun, lalu al-madrasatul tsanawiyatu ditempuh atau dijalani selama 3 tahun, dan al-madrasatul aliyatu dipelajari selama atau dijalani selama 3 tahun. Totalnya 12 tahun. Nah, ini saya buat teksnya. Sekarang aku belajar bahasa Arab di As-Sofa University atau di Universitas As-Sofa. Meskipun dulu aku pernah belajar di madrasah ibtidaiyah gitu ya. Bagaimana mengungkapkan kalimat ini? Nah, ini akan kita pelajari bersama. Sekarang aku belajar bahasa Arab di As-Sofa University. Bagaimana bahasa Arabnya? Nah, boleh begini. Al-an ata'allamu. Al-an kan sekarang, berarti present. Maka gunakan fi'il mudhari'. Al-an ata'allamu. Bahasa Arab itu apa bahasa Arabnya? Al-lughata, al-arabiyata. Al-lughatal arabiyata ini strukturnya terdiri dari naat dan man'ut. Al-lughata adalah man'ut, al-arabiyata adalah naatnya. Kenapa al-lughata fathah? Karena al-lughata menjadi maf'ul bih dari ata'allamu. Nah, kemudian al-arabiyata kenapa fathah juga? Karena al-arabiyata ini naat kepada al-lughata. Al-ana ata'allamul lughatal arabiyata di Universitas As-Sofa atau di University As-Sofa. Apa bahasa Arabnya university? Jami'atun. Jadi di As-Sofa University bahasa Arabnya adalah fi jami'ati. Tuh. Fi jami'ati As-Sofa. As-Sofa ini nama university. Anggap saja ya.
Di Indonesia tidak ada nama University Asoka, tidak ada. Cuma ini hanya imajinasi saja. Meskipun dulu aku pernah belajar. Nah, yang ingin kita pelajari sekarang adalah bagaimana kita menggunakan kata meskipun. Nah, kemarin saya sudah sampaikan meskipun itu bahasa Arabnya adalah bisa wa in kana atau mahma kana. Nah, saya gunakan mahma kana dulu ya. Mahma. Mahma itu juga artinya meskipun. Mahma, aku pernah belajar. Meskipun dulu aku pernah belajar. Nah, kalau dulu, maka gunakan kana menggunakan fi'il madhi. Karena di sini pelakunya adalah aku, maka mahma kuntu. Kalau kamu berarti mahma kunta. Kalau perempuan mahma kunti. Mahma kuntu, meskipun aku dulu. Atau meskipun dulu aku pernah belajar di madrasah ibtidaiyah. Mahma kuntu ata'allamu. Nah, kuntu ini berasal dari kata kana. Dan kana adalah fi'il madhi. Berarti kuntu juga fi'il madhi. Nah, kalau ada kata kuntu diikuti oleh fi'il ata'allamu kan fi'il mudhari juga. Kan fi'il juga. Bedanya kuntu adalah fi'il madhi, ata'allamu adalah fi'il mudhari. Maka kuntu ini maknanya adalah dulu. Mama kuntu ata'allamu. Meskipun dulu aku belajar. Mama kuntu ata'allamu di madrasah ibtidaiyah. Fil madrasatil ibtidaiyati. Oh. Fil madrasatil ibtidaiyati. Ibtidaiyati. Al-ana ata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi jami'ati Sofai mahma kuntu ata'allamu fil madrasatil ibtidaiyati. Maksudnya pernah belajar bahasa Arab juga ya. Sebentar. Agar lebih jelas, ini saya tambahkan dengan domir ha ya. Mohon maaf. Mahma kuntu ata'allamuha gitu. Mahma kuntu ata'allamuha. Nah, ha ini kembali kepada al-arabiyah. Al-lughatal arabiyata. Saya baca kembali. Al-ana ata'allamul lughatal arabiyata fi jami'atis Sofai mahma kuntu. Meskipun aku dulu atau meskipun dulu aku ata'allamuha pernah belajarnya atau mempelajarinya hak kepada bahasa Arab fil madrasatil ibtidaiyati. Nah, yang ingin kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara mengungkapkan kalimat meskipun. Bagaimana bahasa Arabnya meskipun? Yang pertama, ini kita tuliskan mahma. Nah, ada tidak yang lain? Ada. Saya akan tuliskan pada halaman berikutnya. Baik, saya kembali tulis ulang ya. Tadi kalimatnya adalah al-an ata'allamu al-lughatal arabiyyata fi jami'atis Sofa mahma kuntu mahma kuntu ata'allamuha fi al-madrasatil ibtidaiyati. Ini mudah-mudahan recordingnya bagus ya, suara saya ini. Mudah-mudahan meskipun saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu, mudah-mudahan recordingnya atau rekamannya tetap bagus. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali, menyimak kembali pada recording ya, pada rekaman. Oke, baik. Al-ana ta'allamu al-lughatal arabiyyata fi jami'atus Sofa mahma kuntu. Nah, ada tidak ungkapan yang lain untuk mana meskipun? Jawabannya adalah ada. Apa?
Nah, saya akan buatkan eh al-ana ata'allamu al-ana ata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi Jami'atis Safai. Nah, meskipun dulu aku bahasa Arabnya boleh juga wa in kuntu wa in kuntu ata'allamuha fi madrasah al-ibtidaiyah. Ta'allamuha fil madrasatil ibtidaiyati. Al-ibtidaiyati. Ibtidaiyati. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun itu boleh menggunakan mahma kuntu atau mahma atau wa in kana. Mahma kana atau wa in kana. Di sini wa in kuntu kenapa menggunakan tu? Sebab domirnya aku. Kalau domirnya huwa berarti mahma kana. Jadi kalau meskipun boleh menggunakan kata mahma kana atau wa in kana. Baik, saya akan tuliskan pada halaman berikutnya lagi ya. Jadi meskipun itu boleh menggunakan kata mahma kana atau wa in kana. Sedangkan domirnya sesuaikan. Mahma kana boleh menjadi mahma kuntu, mahma kunta, mahma kuntum. Wa in kana boleh menjadi wa in kuntu, wa in kunta, wa in kuntum, wa in kanu, dan seterusnya. Nah, khusus tentang wa in kana, Bapak Ibu semua, ini kalau bermakna meskipun harus ada wawu, wa in kana. Tidak boleh in kana. Kalau kita mengatakan in kana, kalau kita mengatakan in kana, bentar, maka maknanya beda. In kana ini terdiri dari dua kata. In artinya jika atau kalau. Kana artinya ya tidak ada maknanya. Karena ini kan fungsinya untuk memunculkan fiil bagi kalimat yang tidak ada fiilnya. Maka in kana artinya jika. In kana artinya jika. Sama dengan kalau kita mengatakan in tanpa kana. Karena kana ini fungsinya adalah untuk memunculkan fiil bagi kalimat yang tidak ada fiilnya. Nah, in kana yang bermakna jika atau kalau, itu di Al-Quran misalnya kita temukan dalam ayat begini. In kuntum fi raibin mimma nazzalna. In kuntum fi raibin in kuntum fi raibin bima anzalna, maaf. In kuntum fi raibin bima anzalna, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kalimat in kuntum fi raibin. Artinya apa? In kuntum fi raibin artinya jika kalian berada dalam keraguan. In kuntum jika kalian berada dalam keraguan. Raibin keraguan. Ini kalau sebelum in tidak ada wawu. Tetapi kalau setelah maaf, tetapi kalau sebelum in itu ada wawu, wa in kana, maka maknanya adalah meskipun. Misalnya di Al-Quran begini. Wa in kanu min qablu, misalnya ya. Ada kan di Al-Quran ya? Wa in kanu min qablu, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, misalnya ya. La fi dhalalin mubin. Mubinin. Nah, di sini wa in kanu sebelum in ada wawu.
Nah, kalau sebelum in itu ada wawu, maka maknanya menjadi meskipun. Wa in kanu meskipun mereka. Wa in kuntu meskipun aku. Wa in kunti meskipun kamu perempuan. Wa in kunta meskipun kamu laki-laki. Dan seterusnya. Tapi kalau kata in kana tanpa diawali oleh wa, maka maknanya jika. Nah, ini dulu termasuk yang pelajaran yang pernah saya merasa eh, tidak begitu paham ya dulu. Apa bedanya wa ingkana dengan ingkana? Dulu saya sempat tidak begitu paham, tetapi dengan sering-sering mendengar, sering-sering membaca dan juga berarti, alhamdulillah jadi sekarang kita tahu perbedaan antara ingkana dengan wa ingkana. Nah, adapun mahmakana tidak ada perbedaan antara wa mahma atau mahma begitu ya, tanpa wawu misalnya, itu tidak dibedakan. Tetapi khusus untuk ingkana dan wa ingkana ini perlu saya jelaskan sebab ada perbedaan makna antara ingkana dengan wa ingkana. Baik, saya kembali tuliskan yang lain. Contoh buat kalimat dari ingkana. Meskipun. Wa ingkana, maaf ya ada wawunya. Wa ingkana, meskipun. Contoh kalimatnya begini. Muhammad pergi ke sekolah. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Meskipun eh, meskipun berjalan kaki. Wa in kana masyian. Ala ala qadami. Zahaba Muhammadun ilal madrasati wa in kana masyian alal qadami. Muhammad pergi ke sekolah meskipun berjalan di atas kaki. Maksudnya berjalan dengan kaki. Nah, wa in kana. Kenapa ungkapan ini muncul? Karena kalau di Indonesia sekarang ini banyak anak-anak yang sekolah itu diantar oleh orang tuanya menggunakan kendaraan, menggunakan motor atau menggunakan mobil yang jauh-jauh. Nah, sehingga karena sudah terbiasa menggunakan kendaraan, boleh jadi ada sebagian anak yang sekolahnya harus diantar orang tuanya menggunakan kendaraan. Nah, di sini Muhammad menunjukkan bahwa meskipun dia berjalan kaki, tidak diantar dengan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, dia tetap pergi gitu. Makanya zahaba Muhammadun ilal madrasati wa in kana masyan alal qadami. Muhammad pergi ke sekolah meskipun berjalan kaki atau berjalan di atas kaki. Ini contoh misalnya yang pertama ya. Contoh yang kedua lagi, wa in kana misalnya gini. Eh, Soma al muslimu Ramadana. Misalnya ya. Somal muslimu Ramadana. Orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Meskipun misalnya wa in kana maridon. Tuh. Orang muslim berpuasa bulan Ramadan meskipun sakit. Ya tentu saja sakitnya misalnya sakit yang ringan, misalnya sakit apa ya? Sakit kepala misalnya, sakit kepala sedikit. Nah, tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu apa tubuh jiwa raganya. Sakitnya biasa, bisa diatasi. Nah, dia Muslim ini tetap berpuasa pada bulan Ramadan meskipun sakit. Bayangkan nama itu. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu pernah ingat di Al-Quran ada ungkapan begini tentang ayat puasa ya.
Wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada itu ya? Nah, itu harus dibedakan. Ini saya beri warna yang berbeda ya. Wa in kana maridun. Nah, ini perlu hati-hati. Wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada di Al-Quran ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Min ayyamin ukhra. Nah, di sini pada ayat surat Al-Baqarah ini, wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Coba lihat. Wa in kana mananya meskipun sakit dia atau dalam perjalanan maka dihitung pada hari-hari yang lain. Ini maksudnya wa in kana ini mananya meskipun ataukah jika. Nah, baik. Ini yang perlu kita cermati. Tadi saya sampaikan bahwa kalau ingkana diawali oleh wa, maka mananya adalah meskipun. Meskipun. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Indonesia itu walaupun, meskipun, atau kendati pun. Mananya sama. Meskipun, walaupun, kendati pun mananya sama. Kalau ada wa sebelum ingkana. Nah, sekarang lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apa makna wa in kana di sini? Kalau kita maknai wa in kana maridun di sini pada surat Al-Baqarah ini dengan wa in kana maridun, meskipun ia sakit atau dalam perjalanan, maka ia menghitung puasanya pada hari-hari yang lain. Cocok tidak kalau dimana meskipun? Nah, tidak cocok. Nah, pada ayat ini wa in kana di sini maknanya wa in kana bukan meskipun, tetapi bawahnya bawah atof. Dan jika. Maknanya bawah atof dan in kana artinya jika. Wa in kana maridun dan jika dia sakit aw ala safarin atau dalam perjalanan, maka puasanya dihitung pada hari-hari yang lain. Coba Bapak Ibu lihat dalam terjemahan surat Al-Baqarah yang bercerita tentang puasa. Kalau tak silap pada ayat sekitar 180-an ya. Perintah wajib puasa kan pada ayat 183 surat Al-Baqarah. Nah, pada ayat-ayat berikutnya ada kalimat wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, perhatikan bedanya. Kapan wa in kana bermakna meskipun dan kapan wa in kana bermakna dan jika wawunya watof. Bagaimana cara bedanya? Cara bedanya adalah lihat konteks. Ada wa in kana yang merupakan satu kesatuan, wa in kana tidak dipisah, wawunya bukan merupakan huruf atof, dan nanti wa in kana maknanya adalah meskipun. Tapi juga ada wa in kana wawunya merupakan huruf atof. Dan kalau wa in kana wawunya adalah huruf atof, maka maknanya bukan meskipun, tetapi maknanya adalah dan jika. Wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini contoh yang lain. Saya berikan banyak contoh ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Coba tebak, mananya apa? Ada hadis Nabi yang berbunyi seperti ini. Al-alimu hayyun. Wa in kana mayyitan. Wal jahilu mayyitun. Wa in kana hayyan.
Ini ada hadis Nabi yang saya masih ingat ya. Cuma barangkali ada salah dikit redaksi, mohon maaf. Tapi seingat saya ini kalimatnya al-alimu hayyun wa in kana mayyitan wal jahilu mayyitun wa in kana hayyan. Coba. Di sini ada wa in kana. Ada wa in kana dua kali. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan wal jahilu mayyitun wa in kana hayyan. Coba, Bapak Ibu silakan simak. Apa maknanya? Wa in kana di sini maknanya dan jika atau meskipun. Boleh tulis di message ya. Boleh tulis di message. Sebab saya tak bisa dengar suara Bapak Ibu. Oke. Oke, nanti Baji Parwan ya apa nih? Message-nya apa nih? Sebelum simak ya nanti. Baik. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan wal jahilu mayyitun wa in kana hayyan. Coba kita cek. Kalau kita pahami wa in kana di sini maknanya adalah dan jika, maka nanti maknanya begini. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan. Seorang alim itu hidup dan jika ia mati. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan. Kalau kita maknai wa in kana di sini artinya dan jika, maka nanti memahaminya. Orang alim itu hidup dan jika ia mati. Bisa dipahami tidak? Orang alim itu hidup dan jika ia mati. Dan jika ia mati. Cocok tidak? Dan jika ia mati. Orang alim itu hidup dan jika ia mati. Baunya bau atof. Kalau baunya bau atof, berarti matuf alainya kemana? Tidak ada. Nah, sehingga waingkana di sini kalau diterjemahkan dengan dan jika iya, maka tidak tepat. Yang tepat adalah orang alim itu hidup meskipun ia mati. Atau meskipun ia telah mati. Orang alim itu hidup meskipun ia telah mati. Nah, yang kedua, wal jahilu mayitun. Wawunya huruf atof ya. Wal jahilu wa huruf atof. Al jahilu maktuf. Matuf alainya al alimu. Wal jahilu mayitun wa in kana hayyan. Orang jahil itu mati. Wa in kana hayyan apa artinya? Dan jika ia hidup atau meskipun ia hidup. Nah, coba konteksnya bagaimana? Orang jahil itu atau orang bodoh itu mati. Yang tepat adalah meskipun. Meskipun ia masih hidup. Atau meskipun ia hidup. Ungkapan masih ini untuk menguatkan makna saja ya. Al-alimu hayyun wa in kana mayyitan wal jahilu mayyitun wa in kana hayyan. Ini hadis Nabi yang mudah diingat ya. Ini salah satu hadis Nabi yang bisa kita gunakan untuk belajar memahami kata wa in kana. Yang mananya meskipun. Ini saya masih ingat karena ini berkesan. Oleh karena itu ini bisa menjadi contoh kita dalam pemahaman tentang kata meskipun menggunakan kata wa in kana. Selain yang tadi sudah kita sampaikan dan Al-Quran juga kan ada ya. Wa in kanu lafi dhalalin mubin. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Ada lagi tidak yang bisa kita contohkan? Yang mananya meskipun ya. Dari hadis Nabi atau dari Al-Quran. Atau kita bisa buat contoh yang lain. Buat contoh kalimat sendiri ya. Misalnya begini. Ya, yang ke berikutnya saya buat contoh misalnya gini. Hmm, saya
bisa memahami. Ana afhamu. Kalamaka. Ana afhamu kalamaka. Wa in kuntu la anzuru. La anzuruka. Ana afhamu kalamaka. Wa in kuntu la anzuruka. Ana afhamu kalamaka. Saya memahami perbincanganmu atau percakapanmu, kalam kamu. Wa in kuntu la anzuruka. Meskipun aku tidak melihatmu atau memperhatikanmu. Meskipun aku tidak melihat penampakanmu, tetapi suaramu yang berbicara itu saya bisa paham apa yang kau katakan meskipun aku tidak melihatnya, meskipun aku tidak melihat kamu. Ana afhamu kalamaka wa in kuntu la anduruka. Ini contoh yang lain. Contoh yang lainnya lagi. Ini maaf saya buat contoh ya, sebab hanya saya yang bisa bicara, sebab saya tidak bisa mendengar. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa perbaiki ya audionya. Contoh yang lain lagi. Eh, La'iba al-gulamu kuratal qadami. Wa in kana al-yawmu mumtira. La'iba al-gulamu kuratal qadami wa in kana al-yawmu mumtira. Budak atau anak itu bermain sepak bola atau bola sepak, football. Anak kecil itu atau budak kecil itu bermain sepak bola atau bermain bola sepak. Wa in kana al-yawmu mumtiran, meskipun hari hujan. Al-yawmu hari, mumtiran hujan. Maksudnya sedang turun hujan. Wa in kana al-yawmu mumtiran. Nah, ini contoh yang kedua. Wa in kana meskipun juga ya. Terusnya lagi, dua lagi saya buat contoh ya. Contoh yang lain misalnya eh, akala eh, akala lakitu at-ta'ama wa in kana syabi'an. Kucing itu memakan makanan. Wa in kana syabi'an, meskipun ia kenyang. Ya, saya nggak tahu kucing itu kalau sudah kenyang apa masih tetap makan ya. Ini hanya contoh saja. Mohon maaf ya. Akala lakitu ta'ama wa in kana syabi'an. Tuh, terakhir yang keempat masih tentang meskipun ya. Ini wa in kana mudzakkar. Saya akan gunakan muannas ya. Misalnya eh qira'at Fatimatu al-kitaba wa in kana al-lailu
Musliman. Oh. Qara'at Fatimatul kitaba. Wa in kana lailu musliman. Nah, qara'at Fatimah muannas bukannya qara'at. Al-kitaba maf'ul bih. Wa in kana lailu, kenapa wa in kana gunakan mudzakkar? Sebab isim kananya lailu. Nah, tapi boleh tidak kita gunakan kana menggunakan muannas? Boleh, tapi nanti isim kananya harus yang muannas juga. Contoh, saya buat contoh yang lain. Qara'at Fatimatul kitaba wa in kanat. Nah, jadi kembali kepada Fatimah. Wa in kanat. Fatimah membaca buku meskipun dia penat. Nah, apa penat masalahnya? Ta'ibatan. Ta'ibun. Karena mu'anas jadi ta'ibatun. Dan karena menjadi khobar kanat, maka ta'ibatan. Qara'at Fatimatul kitaba wa in kanat ta'ibatan. Qara'at Fatimatu al-kitaba wa in kanat ta'ibatan. Meskipun dia penat, meskipun dia capek, meskipun dia lelah. Fatimah tetap membaca buku meskipun ia penat atau capek atau lelah. Nah, itu tentang bahasan mengenai meskipun. Sudah selesai 12 halaman ya, saya akan coba tutup dan akan saya buka kembali yang whiteboard yang berbeda ya, yang baru. Oke. Bapak Ibu semua, tadi eh, di kalimat yang saya buat, di situ ada kalimat meskipun dulu aku pernah mempelajarinya. Di situ kalimatnya wa in kuntu ata'allamuha. Wa in kuntu ata'allamuha fil madrasatil aliyati. Wa in kuntu ata'allamuha fil madrasatil ibtidaiyati. Ibtidaiyati. Nah, Bapak Ibu semua coba lihat. Wa in kuntu ata'allamuha, meskipun dulu aku pernah mempelajarinya. Wa in kuntu fil madi. Ata'allamu fil mudhari. Meskipun dulu aku pernah mempelajarinya di sekolah ibtidaiyah atau madrasah ibtidaiyah. Boleh tidak kalau kita setelah gunakan kuntu menggunakan fil madi? Boleh tidak kita gunakan fil madi setelah wa in kuntu? Jawabannya boleh. Misal, meskipun dulu aku pernah mempelajarinya. Kalau menggunakan fil madi maka begini kalimatnya. Wa in kuntu ta'lam tuha. Nah, itu boleh. Tuh. Wa in kuntu ta'lam tuha. Fil madrasatil ibtidaiyati. Jadi Bapak Ibu, untuk makna meskipun dulu itu wa in kuntu atau wa in kana sesudahnya boleh menggunakan fil madi, boleh menggunakan fil mudhari. Contohnya wa in kuntu ata'lamuha, ata'lamu fil mudhari sesudah wa in kuntu. Sedangkan wa in kuntu ta'lam tu adalah fil madi setelah wa in kuntu yang juga merupakan fil madi. Nah, untuk ungkapan wa in kuntu ta'lam tuha setelah wa in kuntu menggunakan fil madi, ada contohnya di hadis Nabi. Contohnya begini, saya akan tuliskan ya. Ada hadis Nabi yang bisa kita gunakan sebagai pelajaran tentang uslub menggunakan kuntu. Tetapi tidak diawali oleh wa in ya. Hanya ungkapan kuntu saja. Misalnya gini. Kuntu nahaitukum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur.
Ini hadis Nabi ya. Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah baca atau hafal. Saya tulis kembali. Ala fazuruha. Fazuruha. Nah, lihat. Kuntu naitukum. Di sini kuntu tidak diawali oleh wa'id. Berarti maknanya bukan meskipun. Lalu maknanya apa? Di sini kuntu, perhatikan oleh Bapak Ibu ya. Kuntu nahaitukum. Kuntu aku dulu atau dulu aku. Nah itu ini film madi atau film mudhari? Nah itu tentu saja film madi. Ujungnya ada tuh kan. Nah itu masa itu, Roma itu, Hama itu, Kafa itu dan sebagainya. Nah perhatikan di sini kuntu nahaitukum. Nah itu film madi. Ada film madi diawali oleh kuntu. Atau ada kuntu film madi diikuti lagi oleh film madi. Bukan kuntu anhakum. Kalau setelah kuntu menggunakan film mudhari untuk hadis ini, kalimatnya begini, kuntu anhakum. Kalau tak silap, kalau tidak salah hadis ini bisa kita temukan dalam kitab Bulughul Maram ya. Kalau tidak salah ya. Kuntu naitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kuntu naitukum ini hadis Nabi yang artinya adalah kuntu naitukum dulu aku pernah melarang kalian. Melarang kalian. An ziyaratil qubur dari berziarah kubur. Dulu aku pernah melarang, kata Rasulullah. Ala fazuruha. Nah, ketahuilah, fazuruha. Sekarang berziarahlah ke kuburan. Jadi kalau sekarang tidak dilarang lagi. Tetapi dulu aku pernah melarangnya, kata Rasulullah. Dulu Rasul pernah melarang ziarah kubur, tetapi sekarang tidak lagi melarang atau tidak melarang lagi. Hanya kalimatnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nah, Bapak Ibu lihat di sini kuntu nahaitukum. Setelah kuntu menggunakan nahaitukum. Nah, itu adalah fil madi. Kuntu fil madi, nah itu fil madi. Maknanya dulu aku pernah melarang kalian. Nah, setelah kuntu menggunakan fil madi. Kalau setelah kuntu menggunakan fil mudhari, maka kalimatnya kuntu anhakum. Nah, jadi kesimpulannya setelah kuntu karena kalau kita sesudahnya menggunakan fiil itu boleh menggunakan fiil madi, juga boleh menggunakan fiil mudhari. Contoh yang menggunakan fiil madi adalah hadis Nabi yang sekarang sudah saya sampaikan, sudah saya tuliskan. Kuntu nahaitukum. Kuntu fiil madi, nahaitukum fiil madi. Tetapi setelah kuntu juga boleh menggunakan fiil mudhari. Kuntu ata'alamu. Kuntu aqra'u. Kuntu asma'u. Gitu. Contoh yang lain ada tidak? Misalnya apa ya? Eh, kanu ya'maluna misalnya ya. Kanu eh, sebentar. Saya tulis kalimat yang berbeda saja. Innal muslimina innal muslimina kanu yusalluna wa yuhsinuna wa yuh wa yuhsinuna. Oh. Illa muslimina kanu yusalluna wa yuhsinuna. Sesungguhnya orang-orang muslim itu kanu dulu mereka sholat dan berbuat baik. Gitu. Jadi setelah kanu boleh menggunakan fi'il mudhari. Bagaimana kalau kalimat ini kita ubah setelah kanu menggunakan fi'il madi? Nah, tinggal kita ubah saja. Jadi begini.
Innal muslimina kanu. Bagaimana fil madinya? Apa fil madi dari yusalluna? Sholat. Nah, sholat kan domir huwa. Kalau domir hum maka menjadi kanu sol. Solu atau solau? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu itu fil amar. Kalau fil madi bagaimana? Solau. Nah, jadi kalau fil madi bukan kanu sallu, bukan kanu sallu, sebab kalau sallu fil amar. Sedangkan kalau fil madi adalah kanu solau. Kalau lupa, ingat-ingat tasrifnya. Semula dia kata sholat. Madinya sholat. Dari kata sholat, ya aslu. Ya. Kemudian masjid azan 3, taman syida pada NPL, maka menjadi sholat. Tasrifnya ingat. Sholat itu sholaita, sholat. Sholat itu sholaiti, sholat. Sholaina, sholaituma, sholaya. Sholaina, sholaituma, sholata. Sholaina, sholaitum, shollu. Maaf, salah. Sholaina, sholaitum, sholau. Tuh, saya tidak konsentrasi, mohon maaf tadi salah sebut. Sholaina, sholaitum, sholau. Asalnya sholayu. Yu-nya dibuang maka menjadi sholau. Sholaina, sholaitunna, sholaina. Nah, jadi kalau fil madi dari kata sholat, domir hum adalah sholau. Sedangkan kalau solu itu fi'il amar. Kita coba tasifkan secara istilah ya. Shola, yusolli, sholli itu, la tu sholli. Sholli la tu sholli. Nah, sekarang kita tasifkan lugawiyan sholli. Sholli, sholliya. Nah, soliu asalnya, soliu. Yu-nya dihilangkan, apa menjadi soliu. Nah, jadi kata soliu, li-nya harokatnya pindah menjadi domah, sehingga menjadi solu. Nah, dalam surat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu di situ adalah fil amar. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, shollu, bersolawatlah kalian. Itu perintah. Nah, sedangkan fil madinya beda dengan fil amar. Kalau shollu adalah fil amar, kalau fil madi adalah sholau. Semula sholayu menjadi sholau. Inna muslimina, kita kembali ya. Inna muslimina kanu sholau wa ahsanu. Nah, begitu. Selesai. Nah, itulah Bapak Ibu semua bahasan kita. Malam hari ini kita bahas tentang 3 hal. Pertama, ungkapan laula. Caranya tidak. Saya simpulkan ya. Hari ini kita belajar tentang laula. Uslub tentang mengungkapkan kalimat laula. Laula ilmu lakana nasu kal bahaimi, laula Muhammadun ladallan nasu, dan seterusnya. Yang pertama ini pelajaran kita malam hari ini. Yang kedua, tentang mahma kana atau wa in kana, yang artinya adalah meskipun. Nah, wa in kana ini kana menggunakan nomor huwa. Nah, kalau nanti kita menggunakan nomornya ana, anta, dan seterusnya, maka tinggal sesuaikan. Mahma kanu, mahma kuntum, mahma kunta, dan seterusnya. Wa in kanu, wa in kuntum, wa in kunta, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, setelah kana plus fi'il madi atau fi'il mudore. Boleh. Yang artinya adalah dulu. Artinya dulu. Jadi kana di sini adalah bermakna dulu. Wa in kanu fi dhalalim mubin. Meskipun mereka dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu. Begitu. Jadi ada laula, ada mahma kana atau wa in kana, kemudian kana diikuti oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari yang mananya dulu. Dulu. Baik, itulah Bapak Ibu semua pelajaran kita malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf,
saya belum tahu apa masalahnya, apa problemnya, mengapa saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Apakah ada yang terpijit dalam Zoom ini, atau yang lainnya saya belum tahu, atau mungkin hardware-nya yang saya tidak bisa, belum tahu apa masalahnya. Mudah-mudahan masalahnya bisa segera hilang dan bisa teratasi ya. Sehingga nanti pada Zoom yang akan datang, besok hari Isnin, mudah-mudahan sudah bisa saya dengar suara Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf ya atas kondisi ini, saya tidak bisa mengetahui lebih jauh sekarang kenapa problemnya. Mudah-mudahan segera teratasi. Terima kasih banyak ya. Sebentar, saya tulis dulu Oyong dan Ayang. Saya gambarkan dahulu. Meskipun saya tidak bisa mendengar ini, Oyong dan Ayang tetap cerah ceria, semangat selalu. Sekali lagi saya mohon maaf atas kondisi ini, saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi pemahaman kita dalam belajar bahasa Arab pada malam hari ini. Semoga semuanya selalu sehat, semoga semuanya kuat, semuanya selalu semangat. Makasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Hayya bina nakhtatim dari sana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.